Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hani Amahuru dari GPDI Antapani Elroy Bandung bersama Radio Maestro menemani Anda pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita sama-sama menyimak firman Tuhan dalam beberapa waktu yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, saya angkat sebuah ayat, mudah-mudahan ini boleh memberikan suatu penyadaran buat kita untuk kita boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan tidak perlu takut dan gentar. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus berterus terang bahwa hidup di dunia ini tidak selalu kita menjalani kehidupan yang tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan. Bahkan seperti yang Yesus katakan, ada penganiayaan. Apakah kita harus menghindar dari hal ini? Dan sebagai orang percaya, mari saudara, kita melangkah terus. Ada satu hal yang harus kita tekuni di dalam kehidupan kita, yaitu kita fokus kepada apa yang sedang di depan kita, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Itu sebabnya saudara, kita perlu menjaga keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, sekalipun ada halangan, rintangan, bahkan aniaya yang datang dalam hidup kita. Tuhan katakan, milikilah damai sejahtera di dalam. Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita, supaya di dalam dunia ini, di mana jalan kehidupan kita yang kita tempuh, kita tidak akan menjadi khawatir, takut, karena ada damai sejahtera daripada Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga sekalipun ada penderitaan, ada aniaya, ada begitu banyak hal yang menjadi rintangan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita khawatir. Tuhan menjamin, saudara. Nah, di dalam perjalanan hidup kita yang dikatakan penuh dengan halangan, rintangan, penderitaan, satu hal yang juga perlu kita sadari, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai 18, di situ setelah kebangkitan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya yang ada dan suruh mereka untuk pergi ke Galilea. Di dalam ayat yang ke-15 Tuhan katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang Tuhan katakan di sana sampai 3 kali. Sampai ayat 18 dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Tapi ada yang spesial yang kita lihat di dalam ayat 15. Di dalam King James dikatakan, feed my lambs. Jadi beri makan anak dombaku. Saudara sadar akan posisi kita sebagai anak domba. Yesus berkata juga di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ketiga dikatakan, kita atau murid-murid diutus itu seperti anak domba di tengah serigala. Nah, saudaraku, posisi kita seperti anak domba. Anak domba itu lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, siap diterkam. Tetapi dalam kelemahan ini Paulus katakan bahwa di dalam kelemahan ini aku bermegah dalam kelemahan supaya aku beroleh kekuatan. Siapa yang akan memberikan kita kekuatan? Itulah yang kita andalkan, bahwa di dalam Tuhan. Tuhan katakan, percayalah, aku telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya saudara, milikilah damai sejahtera ini sehingga kita fokus terus bahwa dalam perjalanan kita yang penuh dengan rintangan dan halangan, bahkan aniaya dan lain sebagainya, kita sadar bahwa kita seperti anak domba di tengah serigala. Tapi jangan takut ketika kita terus melangkah kepada fokus kepada tujuan akhir hidup kita. Akhirnya saudara, Petrus atau Paulus menulis di dalam satu suratannya bahwa dia dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, dia telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ada 3 hal yang perlu kita ingat, 3M dalam ayat ini, yaitu yang pertama, mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi mari kita masuk di dalam pertandingan iman kita, tetapi juga dengan baik, bukan pertandingan yang curang.
Yang kedua, M yang kedua adalah mencapai garis akhir. Tuhan mau supaya kita bertahan sampai pada akhir. M yang ketiga adalah memelihara iman. Akhirnya saudara, dalam ayat berikut dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8, M yang terakhir adalah mahkota kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Itu sebabnya saudara, jangan takut menjalani hidup ini. Tuhan sudah lebih dulu mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Tuhan sudah mengalahkan dunia, sekalipun di dalam dunia ini kita harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan, rintangan, bahkan aniaya. Maju terus sampai akhirnya kita boleh melakukan 3M tadi, dan M yang terakhir, mahkota kehidupan menantikan kita. Itulah Yerusalem baru kita. Di sana Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.